Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ermita Nansadewi dan rekan saya Diana Oktavianingsih. Kami dari kelompok 1, kelas IPA 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai psikologi pendidikan. Yang pertama yaitu mengenai definisi psikologi dan pendidikan itu sendiri. Psikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu psik yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Jadi, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa atau kejiwaan. Yang kedua yaitu mengenai pendidikan. Pendidikan berasal dari kata didik dan mendapat awalan menjadi mendidik, yang berarti memelihara dan memberi pelatihan. Jadi, psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia belajar dalam pendidikan pengaturan, psikologi pengajaran, dan psikologi sosial dari sekolah sebagai organisasi yang berkaitan dengan bagaimana siswa belajar dan berkembang. Yang kedua yaitu mengenai sejarah psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan berawal pada abad ke-18 yang ditandai dengan adanya penelitian psikologi yang dikhususkan memberikan dampak yang besar terhadap berbagai teori dan praktek pendidikan. Salah satu ilmuwan yang menguji mengenai psikologi pendidikan yaitu John Petraeus Herbert pada tahun 1766 hingga 1841. Beliau merupakan seorang filsuf dan psikolog yang namanya diabadikan dalam salah satu pemikiran dalam pendidikan yaitu Herbartianisme. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup psikologi pendidikan. Ruang lingkup yaitu hal yang membahas mengenai apa saja yang dibahas dalam psikologi pendidikan itu sendiri. Dalam psikologi pendidikan, membahas mengenai 10 hal. Yang pertama yaitu sejauh mana faktor lingkungan atau faktor eksternal yang berpengaruh pada proses belajar. Yang kedua, sifat-sifat pada proses belajar. Yang ketiga, hubungan antara kesiapan belajar dan tingkat pemahaman yang didapatkan. Yang keempat, signifikan pendidikan terhadap perbedaan individu dalam menyerap ilmu dalam proses pembelajaran. Yang kelima, perubahan jiwa saat proses belajar. Yang keenam, keterkaitan prosedur atau metode mengajar dalam hasil belajar. Ketujuh, teknik efektif dalam mengajar untuk kemajuan proses belajar. Yang kedelapan, pengaruh atau perbedaan pendidikan formal dengan pendidikan informal. Yang kesembilan, pengaruh psikologis ditimbulkan dari kondisi sosial terhadap sikap yang dilakukan. Yang kesepuluh, nilai-nilai ilmiah terhadap sikap belajar dan terhadap pendidikan di sekolah. Yang selanjutnya, teori belajar dalam psikologi pendidikan. Teori belajar dalam psikologi pendidikan terdapat 6 teori. Yang pertama, teori behaviorisme. Teori ini menjelaskan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku, dan perubahan tingkah laku tersebut berdampak dengan adanya interaksi antara stimulus dan respon. Yang kedua, teori operant conditioning theory. Teori ini menjelaskan bahwa tipe pembelajaran di mana perilaku dikontrol oleh konsekuensi yang bisa diperoleh. Dalam kata kuncinya, teori operant conditioning theory yaitu dukungan positif dan negatif maupun hukuman positif dan hukuman negatif. Sebagai contoh, seorang guru yang memberikan pujian kepada siswanya yang telah menjawab soal dengan benar. Yang ketiga yaitu teori classical conditioning theory. Teori ini melibatkan pembelajaran pada perilaku baru melalui suatu proses yang berkesinambungan. Yang keempat yaitu teori kognitif. Teori ini memfokuskan perubahan proses mental dan struktur yang terjadi sebagai hasil dari upaya untuk memahami sekitar. Yang kelima yaitu teori koneksionisme. Teori ini dikembangkan oleh Edward L. Thorndike pada tahun 1878 hingga 1949. Teori ini juga dikenal dengan teori stimulus respon. Yang keenam yaitu teori Gestalt. Teori ini menjelaskan
tentang proses persepsi melalui penataan komponen sensasi yang memiliki hubungan. Yang selanjutnya yaitu penjelasan dari teori yang ketiga, yaitu teori classical conditioning theory. Teori ini terbagi menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap before conditioning. Tahap ini yaitu stimulus dari lingkungan yang mengeluarkan respon yang belum dipelajari dan terdapat respon yang tidak pernah terpikirkan. Tahapan yang selanjutnya yaitu tahap yang kedua, yaitu during conditioning. Tahapan ini berupa stimulus dari lingkungan yang tidak merespon dan berkaitan dengan stimulus yang sudah diketahui. Yang selanjutnya yaitu tahap ketiga, tahap after conditioning. Tahap ini yaitu tahap terbentuknya respon yang baru. Sekian yang dapat saya sampaikan, yang selanjutnya dapat dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya peran psikologi pendidikan. Peran psikologi pendidikan terbagi menjadi 3. Yang pertama, peran psikologi terhadap kurikulum pendidikan. Menurut psikologis, pengembangan diri yang ada pada siswa didasarkan kepada kemampuan afektif, kognitif, dan psikomotor. Kurikulum yang digunakan ialah kurikulum yang berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi memiliki tujuan dalam mengembangkan kemampuan pada keterampilan, pengetahuan, dan refleksi dalam berpikir serta bertindak. Lalu, dengan kebiasaan untuk bertindak dan juga berpikir dengan refleksi diri secara konsisten, maka diharapkan terbentuknya individu unggul serta kompeten. Lalu yang kedua, peran psikologi terhadap sistem pembelajaran. Siswa akan belajar dengan baik ketika respon psikologinya dibimbing oleh guru dengan baik. Selain itu juga, peserta didik dalam memahami suatu pembelajaran akan menjadi lebih mudah dengan penyelesaian masalah-masalah pembelajaran yang dialami. Lalu yang ketiga, peran psikologi terhadap sistem penilaian. Contohnya ialah melalui tes bakat maupun tes psikologi dapat mengetahui bakat yang ada pada diri siswa dan juga kecerdasan pada diri siswa. Selain itu, seperti tes aspek kepribadian dapat membantu guru dalam mengenal peserta didik sehingga memberikan pendekatan yang lebih baik dalam proses belajar mengajar. Yang selanjutnya, prinsip-prinsip pembelajaran dalam psikologi pendidikan yang dipaparkan oleh Sudirwo tahun 2002, yaitu seseorang yang belajar harus memiliki sebuah tujuan, lalu tujuan dilahirkan dari kebutuhan, bukan paksaan, lalu harus bersedia mengalami beberapa kesulitan, lalu belajar itu dibuktikan dengan perubahan perilaku. Belajar membutuhkan insight apa yang harus dipelajari dan dipahami. Lalu seseorang membutuhkan bimbingan, dan ujian perlu dilakukan namun didahului dengan pemahaman. Dan terdapat psikologi umum dan juga psikologi khusus. Psikologi umum merupakan psikologi yang mempelajari kegiatan psikis manusia dewasa, normal, serta yang beradab atau berkultur. Psikologi umum juga mempelajari mental manusia dalam perilaku manusia pada umumnya. Lalu, yang kedua, psikologi khusus. Psikologi khusus mempelajari dan merupakan segi khusus dari kegiatan-kegiatan psikis manusia. Hal-hal yang khusus menyimpang dari hal-hal yang umum disebarluaskan dalam psikologi khusus. Psikologi khusus bisa berkembang lagi sesuai bidang ilmu psikologi, atau psikologi khusus juga merupakan psikologi yang praktis dan diaplikasikan sesuai bidangnya. Dan yang selanjutnya, berdasarkan garis besar yang banyak membatasi objek kajian psikologi pendidikan, terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, mengenai belajar, yang meliputi teori-teori, prinsip-prinsip, dan ciri-ciri khas perilaku belajar peserta didik. Yang kedua, mengenai proses belajar, yakni tahapan pembuatan serta peristiwa yang terjadi dalam kegiatan belajar peserta didik. Yang ketiga, mengenai situasi belajar, yaitu suasana serta keadaan lingkungan yang memiliki sifat fisik atau non-fisik yang berkaitan dengan kegiatan belajar siswa. Yang selanjutnya, terdapat beberapa manfaat mempelajari psikologi pendidikan menurut Muhammad dan Wiyani tahun 2013, yaitu diantaranya yang pertama,
memahami perbedaan siswa. Yang kedua, menciptakan iklim belajar yang kondusif di kelas. Yang ketiga, memilih strategi pembelajaran yang tepat. Yang keempat, memberikan bimbingan pada siswa. Yang kelima, berinteraksi dengan tepat dengan siswa. Yang keenam, memberikan evaluasi hasil pembelajaran. Yang ketujuh, memotivasi belajar. 8. Menetapkan tujuan pembelajaran. Yang kesembilan, penggunaan media pembelajaran yang tepat. Dan yang ke-10, penyusunan jadwal pembelajaran yang sesuai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.